اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassara wa waqahum ujur amalihim min khazaini judi alladhi la tunshar wa ja'ala lahum yawma idin ya'udu alaihim fi kulli sanati wa yatakarrar. Ahmaduhu subhanahu wa huwa al-mustahiqu li an yuhmada wa yushkar wa ashkuruhu ala ni'amin la tu'addu wa la tunshar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجى وطهر. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله ولا تغرنكم ومداد الأعمار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini ketika matahari mulai merangkak menyinari Mayapada, gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil pun membahana seluruh penjuru bumi ini. Kita semua yang hadir di sini larut dalam haru biru perayaan Idul Fitri. Tumpah ruah menjadi satu bersama kurang lebih 1/4 miliar muslim yang mendiami planet bumi ini. Hari ini kita datang bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon rahmat dan ampunannya. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh khusyuk dan tadarruk, kita mengumandangkan takbir, mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyadari
betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sangat membutuhkan rahmat Allah dan betapa tidak berartinya kehidupan kita ini tanpa agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Idul Fitri kini di hadapan kita. Tiap tahun hari raya ini diperingati, dimeriahkan dan diagungkan oleh umat Islam. Kedatangannya disambut dengan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tiada Tuhan selain Allah dan hanya bagi Allah segala pujian. Dengan takbir Allahu Akbar, kita tanamkan di dalam hati kita tentang kebesaran Allah. Adapun sesuatu yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya kecil dan tidak berarti sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahlil la ilaha illallah, kita tanamkan tauhid bahwa Allah lah pencipta alam semesta yang berhak untuk disembah. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tahmid walillahil hamd, kita tanamkan bahwa Allah lah yang berhak untuk dipuji atas karunia nikmat-nikmatnya yang tak terbilang jumlahnya. Lihatlah diri kita. Bukankah seringkali kita merasa paling besar, gumede, seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah kita adalah Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tidakkah kita sadari bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan dengan kasih sayang Allah lah kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Maka apa sesungguhnya yang menahan kaki kita tidak mau melangkah ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk ke tanah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan keluh mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendambakan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang mendorong jiwa kita sehingga cenderung durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu, padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan? Apakah yang mendorong diri kita sehingga masih tidak merasa berbuat zalim kepada sesama, padahal itu tegas-tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kesombongan kita sudah sedemikian memuncak sehingga sedemikian lantang kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersujud, rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena perilaku kita yang menantang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya menjalankan kewajiban, namun merupakan kebutuhan masing-masing dari kita. Bersyukur atas segala karunia iman, Islam, kesehatan, harta, keluarga, dan segala yang telah diberikan Allah kepada kita. Apalah arti kesenangan sesaat di dunia, namun membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masyiral kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Apakah selepas Ramadan kita semakin dekat dengan Islam dan iman, ataukah justru sebaliknya? Jika selama Ramadan kita mampu puasa 30 hari,
masihkah di luar Ramadan kita mampu berpuasa? Jika ketika Ramadan kita mampu sholat tarawih 23 rakaat, masihkah kita mampu menjalankan sholat sunnah sekian rakaat? Jika Ramadan kita mampu tadarus Al-Quran hingga hatam, bisakah di luar Ramadan kita mewujudkan itu semua? Jika ketika Ramadan kita sangat ringan untuk berbagi takjil dan sedekah kepada sesama, apakah di luar Ramadan masih terasa ringan ataukah sebaliknya? Dan begitu seterusnya. 11 bulan di luar Ramadan menjadi bukti bahwa puasa Ramadan kita membawa peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator Ramadan diterima salah satunya terlihat pada 11 bulan ke depan. Saat ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi yang belum juga selesai. Betapa pandemi ini berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan kita semuanya. Terasa begitu berat kita merasakannya. Namun perlu kita sadari bahwa inilah ujian Allah Subhanahu wa taala. Jika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diuji oleh Allah, maka pasti kita pun juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dengan adanya ujian ini adalah bagaimana kita bisa lulus menjalankannya dengan baik. Maka keikhlasan, kesabaran dan selalu mendekat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci keberhasilan tersebut. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur, dan sesungguhnya Dia benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbagai ujian yang kita alami ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dengan adanya ujian, peserta didik nantinya bisa naik kelas. Peserta didik menerima nilai rapot, bahkan bisa diwisuda. Demikian pula akan kehidupan kita ini. Kita akan bisa naik derajat, kita akan bisa naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa bahagia, bisa diwisuda di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala lulus dari berbagai ujian tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai orang beragama, kita dituntut untuk bergaul secara baik dengan dua pihak, dengan Tuhan kita dan dengan sesama hambanya. Meminta maaf atas segala kesalahan adalah bagian dari akhlak pergaulan. Kita menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak sepi dari kesalahan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Bergaul dengan Allah sebetulnya lah lebih mudah dibandingkan dengan sesama manusia. Lembaga pengampunan Allah banyak sekali. Kita mengaku salah dan beristighfar, Allah memaafkan. Kita bersembahyang, Allah menghapus dosa kita. Kita memegang tangan pasangan kita mendapat pengampunan. Bahkan setiap kita merasa kesakitan, termasuk sekedar tertusuk duri, dihitung sebagai penebusan dosa. Bulan Ramadan sering disebut awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Bagi mereka yang berpuasa, tekun beribadah atau beribadah di malam Lailatul Qadar semata-mata karena Allah, dijamin oleh Nabi Muhammad SAW akan diampuni dosa-dosanya yang sudah-sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin muslimat jamaah salatul fitri rahimakumullah. Berbeda dengan Tuhan, bergaul dengan manusia justru lebih sulit. Manusia punya dendam, manusia punya hati yang rentan dan karenanya sulit memaafkan. Momentum yang paling diharapkan manusia mudah memaafkan dan meminta maaf ya setelah Ramadan, yaitu pada hari Idul Fitri ini. Karena dada-dada mereka sedang lapang setelah dosa-dosa mereka kepada Allah telah diampuni. Bila di Idul Fitri ini saja orang tidak meminta maaf atau memaafkan,
maka di kesempatan lain pasti lebih sulit. Inilah fenomena yang kita semua menyayangkan, lunturnya tradisi saling memaafkan sebagaimana para pendahulu kita. Soalnya meskipun dosa kita kepada Allah telah diampuni, apabila kita mempunyai dosa kepada sesama dan yang bersangkutan belum memaafkan, akan terus menjadi ganjalan yang bisa mencelakakan diri kita di hari kiamat kelak. Ada hadis sahih yang seharusnya membuat kita khawatir dan berhati-hati, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah yang menyebutkan pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang benar bangkrut di antara umatku ialah mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala sholat, banyak pahala puasa dan zakat, tapi mereka datang setelah di dunia mencaci ini, menuduh itu, memakan harta si ini, melukai si itu, dan memukul si ini. Maka diberikanlah pahala-pahala kebaikan mereka kepada orang yang dizalimi tadi. Jika habis pahala-pahala kebaikan mereka sebelum terpenuhi apa yang menjadi tanggungan mereka, maka diambillah kepada mereka, diambillah dari dosa-dosa orang-orang yang pernah mereka salahi dan ditimpakan kepada mereka yang berbuat zalim. Kemudian dicampakkanlah mereka ke api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Melihat itu semua, jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, terutama mengingat kebaikan serta murahnya Allah dan sulitnya manusia, kita pantas heran terhadap mereka yang ketika bergaul dengan Tuhan begitu sombong. Bahkan ada yang bukan hanya menjaga hak Allah atas dirinya sendiri, tetapi juga berlagak menjadi hak Allah atas diri orang lain. Sementara saat bergaul dengan sesama manusia seenaknya saja. Begitu sembrononya sikap mereka terhadap sesama hamba Allah, sehingga menyakiti hati dan merampas hak orang lain mereka anggap biasa. Kita sering mendengar istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Maka saya pikir yang lebih aman adalah menjaga hak Allah dan hak hambanya secara seimbang. Hak Allah adalah disembah, kita wajib beribadah kepada Allah. Jangan lupa bersikap baik dan hamba-hamba Allah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan manusia adalah bagian dari mencari ridhonya, karena Allah sendiri memuliakan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Kesalehan individu kepada Allah, hablum minallah, harus disempurnakan dengan kesalehan sosial kepada masyarakat, hablum minan nas. Sebagaimana sebuah qaul, idza hasta bi alamin fa anta hayyun wa idza hasta bi alamil akhirin fa anta insanun. Jika engkau merasakan sakit, buktinya engkau itu hidup. Namun jika engkau merasakan sakitnya orang lain, pedihnya, kesusahan orang lain, buktinya engkau itu adalah manusia. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi momentum bagi kita semua untuk bercermin diri, bermuhasabah atas ibadah kita kepada Allah dan sekaligus perilaku kita terhadap saudara-saudara kita selama ini. Kesalehan individu kepada Allah harus disempurnakan dengan kesalehan sosial. Sholat 5 waktu itu lebih baik berjamaah daripada sendiri. Puasa Ramadan belum sempurna jika di akhir Ramadan belum disempurnakan dengan zakat fitrah. Dan tentu zakat itu tidak bisa untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Ibadah haji pun tidak mungkin dilakukan secara individu, melainkan harus berbarengan dengan orang lain. Ini beberapa contoh bahwa eksistensi orang lain, keberadaan orang lain dalam kesempurnaan ibadah kita memiliki peran yang sangat-sangat penting, sehingga hidup ini sangat perlu untuk saleh secara sosial. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa terbuka hatinya untuk menjalin, memelihara dan mempererat tali persaudaraan, tali persatuan dan berkah silaturahmi, berkah dari Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa waladikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyah wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma ittasalatil uyunu bin nadhar wa tazahrafal arduna bil madar wa hajja haj wa tamar wa laba wa halaq wa nahar wa tawfa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah ittaqullah fi ma amar wa antahu amanaha anu wa hadar wa alamu anna amarkum bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fiha ma'aduna wa aj'al hayata ziyadatan fi kulli khair wa aj'al mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna wa azwajina wa auladina wa talamidina jam'iyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil jinan wa la taj'alna wa yahum min ahli syarr wad dhair wa tuyal niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum washkuru yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la adru ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.